Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami kau ajak untuk bersatu dengan siapapun, dengan apapun. Karena engkau ciptakan kami seluruhnya, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk alam semesta. Hubunganku dengan sesama dan hubunganku dengan Tuhan. Bentuk kami untuk tidak tercerai-berai dalam hidup kami. Dikacaukan oleh banyak hal. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara yang mengagumkan dalam bacaan pertama, sekali lagi Kisah Para Rasul, di mana Paulus dipenjara. Paulus mengalami banyak sekali rintangan, hambatan, salib, penjara, kapal karam, sendirian, ditolak, dilempari batu, rajam batu, tetapi tidak mati, dan seterusnya. Darah kemartiran Santo Paulus itu mengubah hidup gereja dan menjadikan gereja menjadi gereja yang kuat, kokoh, tangguh. Karena mempunyai dasar dan fondasi yang kuat dalam diri Santo Paulus. Semoga kami juga kuat dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak mudah rapuh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa. Membawa Kristus kepada siapapun juga. Semoga Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita, dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini. Untuk mewartakan Kristus, supaya memberikan dasar, kekuatan, fondasi dalam menjalankan hidup. Dan itulah yang diminta juga oleh Kristus ketika kita gereja sebagai jemaat satu percaya pada Yesus, kesatuan. Ya. Jangan kita merasa diri hebat, jangan kita merasa diri jagoan, jangan merasa diri kita berkuasa. Tapi kita mau sungguh-sungguh membuat diri kita menjadi manusia yang tangguh, yang bersatu, yang menghargai dan menghormati orang lain. Apapun juga keyakinan dan iman mereka, tetapi kita tetap berusaha untuk bersatu. Karena Kristus sendiri dan Bapa adalah satu. Dan saya mau menjadi semakin lama kita harus semakin yakin bahwa Kristus hadir bersama Bapa dan Roh Kudus dalam diri kita. Keyakinan ini yang harus kita jaga dan kita pelihara, kita kuatkan. Jangan sampai kita takut malu ya terhadap apa yang kita imani, karena inilah yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Semoga Anda dan saya sekali lagi berkat doa Yesus yang sampai sekarang terus Yesus berdoa dan mencari kita. Sekali lagi saya tetap yakin dan terpercaya bahwa Yesus mencari kita. Satu domba yang hilang dicarinya. Maka kalau kita berdoa, kalau kita merayakan Ekaristi, kalau kita mempersembahkan intensi kita, Kristus akan membawanya kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan rahmat kepada kita supaya Roh Kudus bekerja untuk orang-orang yang kita doakan. Percayalah. Sekali lagi percayalah kepada kata-kata Yesus, sabda Yesus, yang selalu menjadi kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Sekali lagi, Anda dan saya masih kita berdoa. Bukan hanya untuk kita saja yang percaya, bahkan yang tidak percaya pada Yesus pun tetap kita doakan. Pada saatnya Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Yang tak dapat, yang kita sendiri tak dapat mengatasinya. Tapi bersama Yesus akan terjadi yang diwujudkan Tuhan bagi kita. Tuhan berkati Anda dan saya. Dan semua berkat Tuhan ini melimpah bagi Anda yang mendengarkan renungan saya ini. Sesederhana ini yang bisa saya berikan, semampu saya yang saya bisa dapatkan. Jadi kami percaya Roh Kudus bekerja lewat caranya sendiri, bukan caraku, bukan cara siapapun. Itu yang bisa saya lakukan untuk Anda semua. Berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.